Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurjana. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu subbab dari chapter 3 Supply Chain, Drivers, and Metrics, yaitu tentang inventory. Ini materinya saya ambil dari buku Supply Chain Management yang ditulis oleh Sanil Kopra dan Peter Min. Jadi, pada chapter 3, Supply Chain Drivers and Metrics, terdapat 10 subbab. Yang akan saya bahas hanya subbab 3.5, yaitu tentang inventory. Yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang peranan inventory dalam supply chain management dan juga komponen apa saja yang menjadi keputusan inventaris. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari inventory. Inventory merupakan suatu kegiatan yang menyediakan stok bahan baku atau barang setengah jadi ataupun barang jadi demi kelancaran proses produksi dan atau pemenuhan permintaan pelanggan. Sekarang kita masuk ke poin pembahasan, yaitu tentang peranan inventory dalam supply chain management. Yang pertama adalah untuk mengurangi biaya. Contohnya pada produsen baja. Jadi, adanya inventory dalam supply chain management karena ketidakcocokan antara penawaran dan permintaan. Tetapi, pada produsen baja, ketidakcocokan ini malah disengaja, di mana mereka akan langsung memproduksi dalam jumlah besar karena biayanya akan lebih ekonomis, yang kemudian hasil produksinya akan disimpan untuk penjualan di masa yang akan datang. Jadi, dalam hal ini, peranan inventory dalam supply chain management adalah untuk mengurangi biaya. Peranan inventory dalam supply chain management yang kedua adalah untuk meningkatkan tingkat ketersediaan produk. Contohnya, pada toko retail. Di toko retail, ketidakcocokan antara penawaran dan permintaan juga disengaja, di mana persediaan diadakan untuk mengantisipasi permintaan di masa yang akan datang, atau ketika toko retail membangun persediaan untuk mempersiapkan lonjakan penjualan selama musim liburan. Jadi, dalam hal ini, persediaan diadakan untuk meningkatkan tingkat ketersediaan produk yang dipengaruhi oleh persediaan. Persediaan mempengaruhi aset yang dimiliki, biaya yang dikeluarkan, dan daya tanggap yang disediakan dalam rantai pasok. Tingkat persediaan yang lebih tinggi juga memfasilitasi pengurangan biaya produksi dan transportasi karena peningkatan skala ekonomi di kedua fungsi. Sedangkan tingkat persediaan yang rendah meningkatkan perputaran persediaan, tetapi dapat menyebabkan penjualan yang hilang jika pelanggan tidak dapat menemukan produk yang siap mereka beli. Jadi, dalam hal ini secara umum, manajer harus bertujuan untuk mengurangi persediaan dengan cara yang tidak menambah biaya atau mengurangi daya tanggap. Dampak dari persediaan. Persediaan juga memiliki dampak signifikan pada waktu aliran material dalam rantai pasok. Untuk lebih jelasnya, kita ambil permisalan pada toko buku Amazon. Di sini kita akan menghitung waktu aliran material dalam rantai pasok pada toko buku Amazon menggunakan rumus I sama dengan D dikali T, di mana I adalah inventory, D adalah throughput, T adalah waktu atau waktu aliran material dalam rantai pasok pada toko buku Amazon. Misalnya, jika gudang Amazon menyimpan 100.000 unit dalam inventaris dan menjual 1.000 unit setiap hari, maka waktu aliran material dalam rantai pasok pada toko buku Amazon adalah 100 hari. Jadi T-nya adalah 100 hari. Jika Amazon mampu mengurangi waktu aliran hingga 50 hari sambil mempertahankan throughput konsisten, itu akan mengurangi persediaan hingga 50.000 unit. Tapi, dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa dalam hubungan ini,
inventaris dan throughput harus memiliki unit yang konsisten. Contoh strategi inventory. Studi kasusnya pada toko buku Amazon. Jadi, kasusnya di sini, toko buku Amazon berupaya untuk menyediakan beragam buku untuk para pelanggannya. Jadi, strategi inventory yang dilakukan oleh toko buku Amazon adalah buku-buku laris disimpan di banyak gudang regional dekat dengan pelanggan untuk responsif tinggi. Buku yang bergerak lambat disimpan di gudang yang lebih sedikit untuk menurunkan biaya persediaan dengan mengorbankan beberapa daya tanggap. Beberapa buku yang paling lambat bergerak tidak diadakan di inventory, tetapi diperoleh dari penerbit atau distributor, atau dicetak sesuai permintaan saat diminta oleh pelanggan. Amazon mengubah bentuk, lokasi, dan jumlah inventaris yang dimiliki oleh tingkat penjualan buku untuk memberikan keseimbangan respons dan efisiensi yang tepat. Sekarang masuk ke bagian mengidentifikasi keputusan besar terkait inventaris yang harus dibuat oleh manajer rantai pasok untuk secara efektif menciptakan rantai pasokan yang lebih responsif dan lebih efisien. Jadi, komponen keputusan inventaris yang pertama adalah persediaan siklus. Persediaan siklus adalah jumlah rata-rata persediaan yang digunakan untuk memenuhi permintaan antara penerimaan pengiriman pemasok. Ukuran inventaris siklus adalah hasil dari produksi, transportasi, atau pembelian bahan dalam jumlah besar. Perusahaan memproduksi atau membeli dalam jumlah besar untuk mengeksploitasi skala ekonomi dalam proses produksi, transportasi, atau pembelian. Namun, dengan peningkatan ukuran lot, muncul peningkatan biaya pengangkutan. Contohnya, sebagai contoh keputusan inventaris siklus, pertimbangkan pengecer buku online. Rata-rata penjualan e-retailer ini sekitar 10 truk buku per bulan. Keputusan siklus persediaan yang harus dibuat oleh pengecer adalah berapa banyak yang harus dipesan untuk pengisian ulang dan seberapa sering menempatkan pesanan ini. Jadi, e-retailer dapat memesan 10 truk sekali sebulan atau bisa memesan 1 truk setiap 3 hari. Jadi, yang dihadapi manajer rantai pasok perdagangan dasar adalah biaya untuk memegang banyak persediaan yang lebih besar ketika inventaris siklusnya tinggi, versus biaya pemesanan lebih sering ketika inventaris siklusnya rendah. Komponen keputusan inventaris yang kedua adalah inventaris keselamatan atau inventaris keamanan. Inventaris keselamatan adalah inventory yang disimpan jika permintaan melebihi harapan. Itu diadakan untuk melawan ketidakpastian. Jika permintaan masih dapat diprediksi, hanya inventaris siklus yang akan dibutuhkan. Namun, karena permintaan tidak pasti dan dapat melebihi harapan, jadi perusahaan memiliki inventory keselamatan untuk memenuhi permintaan yang sangat tinggi. Manajer menghadapi keputusan kunci ketika menentukan berapa banyak inventaris keselamatan yang harus dipegang. Contohnya, misalnya, pengecer mainan seperti Toys R Us harus menghitung inventaris pengamannya untuk musim pembelian liburan. Jika memiliki terlalu banyak persediaan pengaman, mainan tidak akan terjual dan mungkin harus diskon setelah liburan. Namun, jika perusahaan memiliki inventaris keselamatan yang terlalu sedikit, maka Toys R Us akan kehilangan penjualan, bersama dengan margin penjualan yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, memiliki inventaris keselamatan melibatkan membuat trade-off antara biaya memiliki terlalu banyak persediaan
dan biaya kehilangan penjualan karena tidak memiliki persediaan yang cukup. Komponen keputusan inventaris yang ketiga, persediaan musiman. Persediaan musiman dibangun untuk melawan variabilitas kemampuan musiman yang dapat diprediksi. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan inventaris musiman membangun inventory dalam periode permintaan rendah dan menyimpannya untuk periode permintaan tinggi ketika mereka tidak akan memiliki kapasitas untuk memproduksi semua yang diminta. Manajer menghadapi keputusan kunci dalam menentukan apakah akan membangun inventaris musiman, dan jika mereka membangunnya, maka akan memutuskan berapa banyak yang akan dibangun. Jika perusahaan memiliki fleksibilitas volume dan dapat dengan cepat mengubah tingkat sistem produksinya dengan biaya yang sangat rendah, maka kemungkinan tidak memerlukan inventaris musiman. Namun, jika mengubah tingkat produksi itu mahal atau ketika pekerja harus dipecat, maka perusahaan akan menetapkan tingkat produksi yang lancar dan membangun inventarisnya selama periode permintaan rendah. Oleh karena itu, pertimbangan manajer rantai pasok penjualan dasar dalam menentukan berapa banyak persediaan musiman yang harus dibangun adalah biaya membawa persediaan musiman tambahan dibandingkan biaya memiliki tingkat produksi yang lebih fleksibel. Komponen keputusan inventaris yang keempat adalah ketersediaan produk. Tingkat ketersediaan produk adalah sebagian kecil dari permintaan yang dilayani tepat waktu dari produk yang disimpan dalam persediaan. Tingkat ketersediaan produk yang tinggi memberikan tingkat responsif yang tinggi, tetapi meningkatkan biaya karena banyak persediaan disimpan tetapi jarang digunakan. Sebaliknya, tingkat ketersediaan produk yang rendah menurunkan biaya penyimpanan inventaris tetapi menghasilkan fraksi yang lebih tinggi dari pelanggan yang tidak dilayani tepat waktu. Pertukaran dasar ketika menentukan tingkat ketersediaan produk adalah antara biaya persediaan untuk meningkatkan ketersediaan produk dan kerugian karena tidak melayani pelanggan tepat waktu. Komponen keputusan inventaris yang kelima adalah inventaris terkait metrik. Keputusan terkait persediaan mempengaruhi harga pokok penjualan, siklus C2C, aset yang dimiliki rantai pasok, dan daya tanggapnya terhadap pelanggan. Berikut yang mempengaruhi kinerja rantai pasok. Waktu siklus C2C, persediaan rata-rata, perputaran persediaan, produk dengan lebih dari jumlah hari persediaan, ukuran batch, inventaris keselamatan, inventaris musiman, fill rate, fraksi waktu, dan persediaan usang. Terima kasih. Sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.